Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai ikhlas dan niat, ya. Ikhlas dan menghadirkan niat dalam seluruh amal. Pada video sebelumnya kita telah membicarakan mengenai satu hadis yang datang tentang niat, ya. Niat dan ikhlas atau ikhlas dan niat, ya. Hadisnya hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya. Itu hadisnya sudah kita bicarakan. Hadisnya innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Ila akhiril hadis, ya. Sekarang kita akan membicarakan hadis yang kedua, ya. Hadis yang datang tentang niat, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Shahihnya nomor 2118 dan Imam Muslim dalam Shahihnya nomor 2884. Hadis yang kita bicarakan ini adalah lafaz Imam Al-Bukhari, ya. Hadisnya ini diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya. Qala Rasulullah sallam yaghzu jaisun al-Ka'bah fa idza kanu bi baida'a minal adi yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awalihim wa akhirihim wa bihim aswaquhum wa man laysa minhum. Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yubatsuna ala niyatihim. Jadi maksud di sini, ya, Siti Aisyah ini telah menceritakan, ya, satu hadis. Beliau mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda. Apa sabda Rasulullah SAW? Ya. Sabda Rasulullah SAW maksudnya ini, ya, maksudnya yaghzu jaisun al-Ka'bah. Jadi ada satu pasukan, ya, pasukan tentara ini, ya. Jais ini tentara, satu pasukan tentara. Yaghzu yang akan menyerang Al-Ka'bah. Jadi Ka'bah ini akan diserang oleh satu pasukan tentara. Fa idza kanu bi baida'a minal adi, maka apabila ada tentara ini, ya, pasukan ini di suatu tempat, ya, di padang Sahara ini, di padang pasir. Baida minal adi ini satu padang Sahara, ya, di padang pasir nih. Ini dikatakan Baida al Madinah, ya. Ada satu tempat yang dekat dengan Madinah, gitu, ya. Jadi di tempat padang pasir dekat Madinah ini yang mengarah kepada Dzul Khalifah, ya. Dzul Khulaifah. Dia mengarah ke Ka'bah, kan ini akan menyerang Ka'bah nih. Ya, dia dekat Madinah ini mengarah ke ke Makkah. Karena tujuannya untuk menyerang Ka'bah, ya. Jadi sampai di satu tempat itu, di tempat yang dekat padang Sahara itu, yukhsafu bi awalihim wa akhirihim, ya. Kemudian ditelan mereka ini, ya, yukhsafu, ditelan oleh bumi, ya. Bi awalihim wa akhirihim, baik orang yang pertama, yang di depan maupun sampai belakang akhir, ya. Semua ditelan sama bumi. Masya Allah, ya. Inilah kekuasaan Allah, ya. Baitullah mau diserang, mau diserbu, ya. Sama dengan ketika
surat Al-Fil kan, surah Al-Fil juga hendak menyerang Ka'bah gitu ya. Jadi Baitullah mau diserang, Masya Allah ya. Allah menurunkan kekuasaannya. Kalau pada masa surah Al-Fil diturunkan itu Abrohah kan, Abrohah dari Yaman, turun burung ababil. Tapi ini bukan turun burung ababil, tapi bumi menelan mereka ya. Kata Rasulullah ini, bumi menelan mereka ya, mulai orang yang pertama di depan sampai belakang, habis semua ditelan ya. Lalu Siti Aisyah mengatakan kepada Rasulullah ya, apa kata beliau, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awali ma akhirihim, wahai Rasulullah, bagaimana mereka ditelan oleh bumi ya, dari orang yang pertama di depan sampai belakang, habis semua ditelan. Wafi maswakuhum, padahal pada mereka ini ada orang-orang yang orang awam ya, orang yang orang yang tidak ada niat untuk berperang atau menyerang gitu ya. Dan mereka ini tidak termasuk di dalam kelompok Jaish tadi ya, tidak termasuk di dalam kelompoknya tentara tersebut ya. Qol, kata Rasulullah, yukhsafu biawali akhirihim, mereka ini ditelan semua ya. Pokoknya orang yang ada dekat situ dari awal sampai akhir ya, ditelan semua. Tsumma yubatsuna ala niyatihim, kemudian nanti akan dibangkitkan mereka semua ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Nanti di yaumul kiamah. Ala niyatihim, atas niat-niat mereka masing-masing ya. Jadi ini suatu penjelasan dari Rasulullah SAW ya. Jadi kalau ada satu ini dimisalkan di sini, kata diceritakan, dikisahkan oleh Rasulullah SAW, satu pasukan tentara yang akan menyerang Ka'bah. Ya, tiba-tiba ketika sampai di satu tempat padang pasir tuh ya, dekat Madinah yang mengarah ke Makkah ya, dekat dengan Dzulhulaifah ya. Ini jadi mengarah ke Dzulhulaifah ya. Jadi ini mereka ditelan oleh bumi ya, Masya Allah ya. Kemudian mereka ini nanti di yaumul kiamah ya, walaupun ada orang-orang di dalamnya itu yang tidak terlibat dengan peperangan nak menyerang Ka'bah ya, tidak termasuk Jaish tersebut ya. Ini nanti akan dibangkitkan di yaumul kiamah berdasarkan apa yang dalam dada mereka, dalam kalbu mereka, apa niat mereka ada di situ ya. Jadi kalau kita lihat ini suatu iktibar ya. Jadi bukan hanya kasus ini saja ya, kasus secara umum yang berlaku di dunia ya. Banyak, tahu saja di negara kita sendiri ini ya, Indonesia. Banyak kasus-kasus bencana alam misalkan ya. Bukan bencana alam sebetulnya, ini kekuasaan Allah ya. Lihat ketika di Aceh dulu ada tsunami ya. Tsunami, semua orang banyak yang mati ya. Banyak yang mati. Nah, matinya ini apakah dia terlibat dengan maksiat atau tidak ya. Nah, nanti akan dibangkitkan di yaumul kiamah sesuai dengan niat mereka ada di situ. Karena kalau sudah zohir kemaksiatan dan kerusakan akhlak di suatu tempat di muka bumi ini, Allah akan menghancurkan mereka ya. Ya. Contohnya lagi mana? Contohnya yang kira-kira beberapa tahun yang lalu ya, di Sulawesi ya. Ada satu tempat yang namanya Petobo kan. Petobo ini di Sulawesi Tengah. Ya, bagaimana diguncang dulu oleh gempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bumi mengguncang mereka ya. Setelah gempa ini berlaku pada 28 September ya 2018. Ini Masya Allah ya.
Ini areanya katanya 4 meter kali 4 kilometer ya. Jadi 4 kilometer kali 4 kilometer, Masya Allah. Tanah itu juga menelan mereka ya. Tanah itu bergerak, rumah-rumah ditelan ya. Telan habis. Ya. Orang menjerit-jerit katanya minta tolong ya. Tolong sampai sekitar seminggu tuh katanya terdengar suara minta tolong ya. Masya Allah. Ini katanya di tempat itu ada maksiat ya. Maksiat, Masya Allah, naudzubillah. Kejadian ini berlaku ketika adzan maghrib ya, pada hari Jumat, Masya Allah. Pada adzan maghrib itu, ketika itu malaikat berganti antara siang dan malam ya. Digoncang dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi menggoncang mereka ya dengan gempa. Kemudian terjadi tanah itu bergerak ya, terbelah tanah itu, menelan mereka ya, naudzubillah. Jadi siapapun yang ada di situ nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah dia dalam keadaan maksiat di situ atau tidak tergantung niat mereka ya, sebagaimana Rasulullah SAW tadi telah bersabda ya, yub'atsuna ala niyatihim. Nanti Allah akan membangkitkan mereka ini ya di yaumul qiyamah atas niat-niat mereka ada di situ ya. Kenapa mereka ada di situ? Karena ada katanya orang-orang yang juga tidak maksiat ya di situ, karena berdekatanlah dengan namanya penduduk sekitar ya. Oh, Masya Allah ya, ngeri sekali ya. Bisa dilihat, ada video-videonya ada. Lihat saja di YouTube ya. Ngeri sekali, bumi itu bergerak ya, tanah bergerak. Ya, banyak, tidak hanya di situ saja ya. Banyak kasus-kasus yang Allah murka ya. Jundullah. Bumi, tanah, air ini jundullah ya. Pasukan Allah yang akan menelan orang-orang yang durhaka, orang yang berbuat fasik, yang sudah melampau batas ya. Kalau sudah melampau batas, Allah akan memusnahkan mereka. Ini kita bisa lihat dalam kisah-kisah para rasul, kisah-kisah para nabi alaihissalam ya. Kita bisa lihat mulai dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Mereka ditenggelamkan oleh Allah karena sudah melampau ya. Sudah menghina Nabiullah Nuh alaihissalam ya, dan tidak mau beriman. Banyak kasus-kasusnya. Begitu juga ketika Nabiullah Lut alaihissalam ya. Banyak kisah-kisah ini diambil suri Talodan, diambil Tibar ya di sana. Ya, begitu juga kaumnya Fir'aun ya, kaumnya Nabiullah Musa dan Harun ya, ditenggelamkan oleh Allah ya. Banyak kasusnya. Kalau kaumnya Nabiullah Nuh, Nabi Lut alaihissalam ini berlaku sodomi ya. Berlaku sodomi. Liwat ya, laki-laki sama laki-laki. Ya, akhirnya di hujan batu kemudian dibalik ya, dibalik. Setelah hujan batu dibalik bumi itu. Tanah itu kebalik ya. Kaki jadi di atas, kepala di bawah. Ya. Jadi ditenggelamkan bumi juga ya, dimakan atau dibalik, tanah itu terbalik gitu ya. Wallahu alam ya, begitu hebatnya kuasa Allah ya. Jangan bermain-main dengan kekuasaan Allah. Jangan kita menantang kekuasaan Allah ya, naudzubillah. Ya. Jangan sampai kita kalau sudah ada tempat-tempat seperti itu, janganlah kita berkunjung ke sana ya. Takut kita, tempat itu tempat yang sudah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini masih di dunia sudah diadab. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.